Militan Houthi Yaman meluncurkan sebuah rudal ke arah kapal perang milik Amerika Serikat. Peluncuran rudal terjadi saat kapal perang USS Carney berpatroli di Teluk Aden pada Jumat 26 Januari 2024. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM mengatakan serangan terhadap kapal perangnya bersamaan dengan terbakarnya kapal tanker milik Inggris. Saat itu kapal tanker Marlin Luanda diserang oleh rudal yang ditembakkan Houthi Yaman. Kemudian, kapal perang USS Carney dan kapal koalisi lainnya berusaha merespons dan memberikan bantuan. Namun, sebuah rudal tiba-tiba datang dan nyaris menghantam kapal milik Amerika tersebut. CENTCOM mengklaim kapal miliknya berhasil menembak jatuh rudal balistik dari Houthi. Tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat serangan tersebut. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, tidak mengakui serangan terhadap kapal USS Carney. Pihaknya mengklaim hanya menargetkan kapal tanker milik Inggris di Teluk Aden. Meski dibantah, serangan terhadap USS Carney merupakan pertama kalinya terjadi sejak kedua pihak bersitegang pada Oktober 2023. Amerika Serikat menuduh Houthi Yaman berusaha menyerang kapal perangnya pada Jumat 26 Januari 2024. Kapal yang diduga menjadi target adalah USS Carney yang sedang berpatroli di Teluk Aden. Direktur senior di Yayasan Pertahanan Demokrasi, Brad Pullman, menuduh Houthi berusaha melenyapkan Amerika Serikat. Pasalnya, rudal balistik yang ditembakkan disebut mengarah langsung ke kapal USS Carney. Saat itu, kapal perang Amerika sedang menanggapi serangan Houthi terhadap kapal tanker Inggris di Teluk Aden. Namun, sebuah rudal balistik tiba-tiba datang dan nyaris menghantam USS Carney. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM memastikan tidak ada kerusakan maupun korban akibat peristiwa itu. Namun, serangan terhadap USS Carney merupakan pertama kalinya terjadi sejak kedua pihak bersitegang pada Oktober 2023. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, tidak mengakui serangan terhadap kapal USS Carney. Pihaknya mengklaim hanya menargetkan kapal tanker milik Inggris di Teluk Aden. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Sabtu 27 Januari 2024 pagi. Serangan ini hanya berselang beberapa jam setelah Houthi membakar kapal tanker Inggris di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM mengatakan pihaknya menargetkan rudal anti kapal milik Houthi di Yaman. Rudal itu dianggap sebagai ancaman besar karena siap diluncurkan ke Laut Merah. Dalam pernyataan resminya, Amerika mengklaim penghancuran rudal Houthi merupakan upaya untuk membela diri. Sebelumnya, kapal tanker Inggris Marlin Luanda terbakar setelah dihantam rudal Houthi di Teluk Aden. Peristiwa itu mengundang kapal perang Amerika USS Carney datang untuk memberikan bantuan. Namun, sebuah rudal tiba-tiba datang dan nyaris menghantam kapal milik Amerika tersebut. CENTCOM mengklaim kapal miliknya berhasil menembak jatuh rudal balistik dari Houthi. Tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat serangan tersebut. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, tidak mengakui serangan terhadap kapal USS Carney. Pihaknya mengklaim hanya menargetkan kapal tanker milik Inggris di Teluk Aden. Sejumlah perusahaan kuliner milik Amerika Serikat yang beroperasi di Timur Tengah dilaporkan rugi besar. Kerugian ini disebabkan oleh aksi boikot terhadap produk-produk Amerika yang diduga terafiliasi dengan Israel. Menurut laporan Bloomberg pada Jumat 26 Januari 2024, saham Americana Restaurants International turun sebesar 27% di bursa saham Arab Saudi dalam 3 bulan terakhir. Perusahaan tersebut mengoperasikan waralaba KFC, Pizza Hut, Krispy Kreme, dan Hardee's di Timur Tengah. Analis memperkirakan keuntungan kuartal pertama perusahaan akan anjlok karena boikot. Selanjutnya, distributor Coca-Cola di Turki juga mengalami penurunan volume penjualan sebesar 22% pada kuartal keempat tahun 2023 dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Hal ini terjadi setelah parlemen Turki bergabung dengan gerakan boikot
yang akan menghapus minuman tersebut dari kafetaria di negaranya. Sama seperti Coca-Cola, waralaba McDonald's di Timur Tengah juga mengalami dampak buruk akibat boikot. CEO McD, Chris Kempinski, telah mengakuinya, namun tidak menyebutkan secara pasti nominal kerugian. Di sisi lain, gerakan boikot ini ternyata memberikan dampak positif bagi bisnis lokal. Menurut Bloomberg, pendapatan kedai kopi lokal di Kuwait melonjak selama 3 bulan terakhir. Hal ini karena sebagian besar pelanggan berhenti mengunjungi Starbucks. Sebuah kapal tanker yang berhubungan dengan Inggris dihantam rudal di Teluk Aden pada Jumat 26 Januari 2024. Kapal berbuatan produk minyak itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Merah. Operator kapal yang berbasis di Inggris, Oceanic Services Limited, membenarkan salah satu kapalnya diserang. Kapal bernama Marlin Luanda tersebut terbakar seusai dihantam rudal Houthi. Meski dimiliki perusahaan Inggris, kapal tersebut dioperasikan oleh Trafigura, sebuah perusahaan perdagangan multinasional yang berdomisili di Singapura. Saat itu, kapal sedang melakukan perjalanan dari Yunani ke Singapura. Namun tiba-tiba menjadi sasaran rudal saat melewati Teluk Aden di lepas pantai Yaman. Dalam pernyataan resminya, Trafigura mengatakan bahwa kapal tersebut mengangkut produk minyak dari Rusia untuk membuat plastik dan juga bensin. Juru bicara Houthi Yaman, Jenderal Yahya Saree, juga telah membenarkan serangan terhadap kapal Marlin Luanda. Pihaknya mengklaim kapal tersebut adalah milik Inggris dan menjadi sasaran karena London juga ikut menyerang Yaman beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pejabat Houthi Muhammad al-Buhaiti berjanji bahwa kelompoknya tidak akan menyerang kapal-kapal terkait Rusia. Namun tidak dijelaskan secara rinci apakah ketentuan ini hanya berlaku untuk kapal atau produk yang diangkut. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan kendaraan militer Israel yang menyusup jalur Gaza. Kali ini, tank-tank yang menjadi sasaran berlokasi di Khan Younis, Gaza Selatan. Dalam video yang dirilis di Telegram resmi Al-Hassam pada Sabtu 27 Januari 2024, anggota Hamas terlihat menembaki tank Israel dari jarak dekat. Bahkan, penembakan berlangsung saat tank tersebut sedang beroperasi. Video tersebut juga memperlihatkan satu persatu tank Israel meledak dan terbakar. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر ولله الحمد. لبيك يا الله، لبيك يا أقصى.
Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mengatakan operasi defensif yang dilakukan Amerika dan Inggris terhadap militan Houthi belum cukup. Menurut pemerintah, Washington harus bekerja sama dengan Arab Saudi untuk menghilangkan kemampuan militer Houthi. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Presiden Yaman, Rashad Al-Alimi, dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 27 Januari. Sejak 2014, Yaman terlibat perang saudara dengan kelompok Syiah bernama Houthi. Kelompok ini menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman dan pusat populasi lainnya. Arab Saudi yang berbatasan dengan Yaman khawatir akan semakin meluasnya kekuasaan Houthi. Oleh karena itu, Saudi mendukung pemerintah Yaman untuk memerangi militan tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat telah menetapkan kembali Houthi sebagai kelompok teroris. Hal ini menyusul serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah yang dianggap mengganggu arus bebas perdagangan. Amerika Serikat bersama Inggris bahkan melakukan serangan langsung ke posisi Houthi yang disebutnya sebagai upaya membela diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.